katakan dengan sepenuh hati, dengan suara hati kita agungkan. Mari pegang tanganku selalu Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. surga, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Oh Bapa, kami bersyukur sebagaimana pujian katakan, kuhidupkan anugerah Tuhan. Kami ada saat ini karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh besar kasih setiamu, besar rahmat dan anugerahmu buat kami. Kami rindu Tuhan pagi ini Tuhan, biarlah kami kembali merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan atas hidup kami. Hadirlah di tempat ini Tuhan, karena kami rindu hadirat-Mu semakin meneguhkan kami, amin, semakin menguatkan kami. Kami tidak Tuhan ingin Engkau lepaskan tangan kami Tuhan. Kami rindu selalu Engkau pegang tangan kami Tuhan Yesus, kemanapun kami melangkah, karena bersama dengan Engkau kami sanggup melampaui hari-hari kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap rahmat-Mu Bapa. Oh Tuhan, mari pimpin dalam ibadah kami pagi ini Tuhan. Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah ada di tempat ini Tuhan, mengurapi setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Jamahan-Mu kami rindukan Tuhan Yesus. Mari Bapa, di saat yang indah ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan hati kami kepadamu Tuhan, sebagai ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Engkau atas hidup kami. Layak Engkau dipuji dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Mari pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam kuasa-Mu kami serahkan. Engkau pakai setiap hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, juga hamba-Mu yang akan melayani dalam firman Tuhan. Kau kuduskan, layakkan, supaya berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat untuk umat-Mu di tempat ini. Kami siap memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati. Kami rindu memuji, mengagungkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk menyembah Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Shalom. Shalom. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, karena kita punya Kristus yang luar biasa. Amin. Ada sukacita saudaraku? Amin. Amin. Mari tatap wajah saudara-saudara kita. Sukacita yang besar biarlah melanda setiap kita. Mari biarlah hati kita tidak hambar di hadapan Tuhan ya. Sungguh kita merasakan hari-hari ini dunia boleh merasakan kegalauan, tapi biarlah anak-anak Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ada sukacita besar, Tuhan akan lawat setiap umatnya. Haleluya. Kami yang telah ditebus. Haleluya. Glory. Saudaraku, dunia boleh banyak mengeluh, tetapi anak-anak Tuhan, mari
kita tetap optimis di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan berkarya, bekerja untuk kita. Ojo gampang sambat. Amin, saudaraku. Amin. Kita punya Allah yang berkuasa, ya. Jangan khawatir, jangan takut dengan segala yang terjadi di dunia ini, karena kita punya Allah yang besar. Amin. Ojo gampang sambat. Haleluya. Ojo gampang sambat, atine sing kuat, dadi yo berkat. Amin. Sing semangat, ojo sambat, bersyukur, marang Gusti, dan hatimu tanpa rasa. Yes, amin. Bersyukur, marang Gusti, dan uripmu tanpa mulya. Ojo gampang sambat, atine sing Sing kuat dadi yo berkat. Sing semangat, ojo sambat, bersyukur, marang Gusti, dan hatimu tanpa rasa. Amin. Haleluya. Bersyukur, marang Gusti, dan uripmu tanpa mulya. Bersyukur, marang Gusti, dan hatimu tanpa rasa. Amin. bersyukur, marang Gusti, Amin. dan uripmu Tanpa mulya, ben uripmu tanpa mulya. Yes, amin. Mari kita imani setiap pujian ini, saudaraku. Haleluya. Terus gandol Gusti, hidupmu akan tenang, hidupmu akan damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Gandol Gusti, glory. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Amin. Sabat rino, rino wangi, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Sabat rino, rino wangi, gandol Gusti. Amin. Aku percaya, orang belang jiwaku, nanging uripku mulya, selamanya. Hatiku rasa tentrem, hatiku yang senang, saben
kemudahan, kasih setia Tuhan. Kita percaya Tuhan kita selalu baik dan baik. Amin saudaraku. Amin. Setelah pujian ini nanti kor gereja akan memuji Tuhan. Haleluya, tiada berkesudahan. Glory, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, Tuhan Yesus baik. tiada berkesudahan, Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk katakan, Tuhan Yesus baik. yes, berikan jempol kita untuk Tuhan. Amat baik. Yes, amin. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Glory. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Bapa. tetap kulihat kasih-Mu, Amin. tak pernah berakhir di hidupku. Katakan selalu, Tuhan Yesus baik. Amin. Kami percaya.
gereja katakan, putih dan bersih. Biarlah itu juga menjadi bagian dari hati kita. Siapa yang membersihkan kita? Yaitu darah Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk sebentar kita akan menikmati berkat firman-Nya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita di hari-hari yang sulit. Tetap kuat di dalam Tuhan. Firman-Nya menopang kita. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Glory. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan, karya terbesar hanya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani Tuhan. Yang selamatkanku. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
kami dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kesempatan kembali beribadah kepadamu. Kiranya segala puji-pujian yang telah kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di pemandangan-Mu. Bapa Sorgawi, persiapkan kami semuanya, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Bela kami telinga seorang murid, untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu, Tuhan. Hamba mohon urapan roh-Mu, Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Tuhan, biarlah firman yang kami sampaikan, yang disampaikan pagi hari ini, boleh memberi kekuatan dan meneguhkan iman kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memeriksa sebagian firman Tuhan. Maaf kok berbulan ya. Oke, puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul From Zero to Hero. Zero itu artinya kosong, nol. Hero itu artinya pahlawan. Jadi from zero to hero ini artinya dari kosong jadi besar. Dari tidak ada apa-apanya menjadi luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama membuka kitab Mazmur, membaca dari kitab Mazmur. Aduh, kecil sekali ya hurufnya. Oke. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini mengungkapkan bahwa kejadian manusia itu dahsyat. Ya. Kejadian manusia itu ajaib. Manusia masing-masing diciptakan dengan keunikannya sendiri-sendiri. Dari sekian miliar manusia yang ada di bumi ini, semuanya berbeda. Tidak ada yang sama. Ya, meskipun saudara kembar sekalipun, saudara tetap ada bedanya. Saudara, kalau istilah pabriknya, masing-masing kita ini adalah special edition. Edisi spesial, tidak ada duanya. Puji nama Tuhan. Dan masing-masing orang diberi Tuhan kemampuan yang dahsyat, potensi yang dahsyat. Ya, Tuhan tidak membeda-bedakan orang, saudara.
Sebab itu jangan kita minder atau kecil hati, rendah diri. Kita harus menyadari bahwa dalam diri kita masing-masing tersimpan suatu potensi atau kemampuan yang besar. Nah, tugas kita yaitu mari kita mau hidup maksimal sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Mungkin saat ini kita sepertinya kecil, tidak ada apa-apanya, tidak berarti. Tapi percayalah saudara, bersama-sama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Mazmur 60 ayat 14. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan melihat sekarang saudara beberapa contoh yang dapat kita pelajari dari beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama kita akan melihat contohnya adalah Yakub, ya. Kita belajar tentang Yakub, kisah tentang Yakub yang tertulis di dalam kitab Kejadian 32 ayat 9 sampai 11. Kejadian 32 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyinya, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadamu, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Haleluya. Saudara-saudara, cerita Yakub ini, saudara, dia mengatakan ketika dia pulang dari Padan Aram kembali ke Kanaan, ya, dia mengatakan, waktu aku dulu pergi meninggalkan Kanaan, menyeberangi sungai Yordan, aku hanya membawa sebatang tongkat saja. Tapi lewat 20 tahun kemudian, dia kembali menjadi 2 pasukan. Saudara, apa yang menjadi penyebab Daud meninggalkan Kanaan negerinya, mengungsi ke Padan Aram? Gara-gara saudara, dia merebut hak kesulungan dari kakaknya Esau dengan cara menipu ayahnya Ishak, ya, saudara. Dan ini yang membuat Esau menjadi sangat marah dan dia berencana akan membunuh Yakub begitu ayahnya meninggal. Saudara-saudara, memang kejadian ini disayangkan. Seharusnya Yakub tidak perlu memakai cara sendiri untuk mendapat hak kesulungan. Ya, bukankah sebelumnya, bahkan pada waktu dilahirkan, sudah dinubuatkan, Tuhan sudah menentukan bahwa Yakub yang bungsu akan menjadi yang sulung, menjadi yang terdahulu. Ya, sudah ditentukan sebelumnya. Bahkan juga saudara, dalam satu peristiwa, ya, Esau telah menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub, ya, ditukar dengan sepiring makanan kesukaannya. Jadi sebenarnya Yakub tidak perlu harus
sampai menipu ayahnya untuk memberkati dia, memberikan hak kesulungan kepadanya. Saudara, namun karena sudah terjadi, akhirnya membuat Esau marah. Ya. Sebab ayahnya cuma mau memberkati Yakub, tidak mau memberkati dirinya, bahkan dia dikutuk. Ya. Dan ini membuat Esau marah dan berencana mau membunuh Yakub kalau nanti Ishak meninggal. Karena itulah Yakub melarikan diri ke Paddan Aram, ke rumah Laban, ya pamannya, saudara dari ibunya. Ketika itu saudara, dia pergi tanpa bawa bekal banyak. Ya, dia mengatakan hanya bawa sebatang tongkat. Saudara, namun Yakub tidak kecil hati. Ya, dia bekerja sungguh-sungguh kepada Laban selama 20 tahun. 14 tahun dia harus kerja bakti untuk mendapatkan kedua anak Laban, yaitu Leah dan Rachel menjadi istrinya. 6 tahun kemudian baru dia bekerja demi mendapat bagian ternak dari Laban. Saudara, selama dia bekerja kepada Laban, ya Laban telah mencurangi, ya, atau menipu sampai dikatakan 10 kali. Karena itu saudara, firman Tuhan berkata, apa yang ditabur orang itu akan dituai. Yakub menipu sekali, sekarang ditipu 10 kali. Ya. Namun saudara, Tuhan menyertai Yakub. Ya. Haleluya. Tuhan memberkati Yakub. Ya. Sehingga kambing domba yang menjadi bagiannya bertambah banyak. Ya. Saya percaya saudara yang ada di desa mengerti itu artinya gadon, ya. Jadi ada orang kaya titip ternak kepada orang-orang desa untuk dibesarkan. Nanti kalau punya anak dibagi 2. Ya. Masih ada ya itu ya? Masih ya? Nah, demikian juga saat itu saudara. Ya. Tapi Laban ini curang. Ya. Saudara, bukan seperti di sini dibagi 2, tidak. Tapi dia berkata, nanti kalau punya anak, ya, kalau anaknya putih mulus atau hitam mulus, ya itu bagianku. Tapi kalau berbintik-bintik, bercoreng-coreng, berbelang-belang, itu bagianmu. Entah ada enggak ya domba yang berbelang-belang, bercoreng-coreng? Jarang, ya, jarang ada saudara. Ya. Nah, tapi yang luar biasa saudara, karena Tuhan menyertai Yakub, maka setiap kali punya anak, ya domba, kambing domba itu punya anak, selalu berbintik-bintik dan bercoreng-coreng, berbelang-belang. Dan itu menjadi miliknya Yakub. Ya. Saudara, heran ya. Saudara, setiap kali punya anak mesti bercoreng-coreng, berbelang-belang. Sehingga akhirnya kambing domba Yakub jadi semakin banyak. Ya. Itulah sebabnya ketika dalam perjalanan pulang ke Kanaan, ya, dia menjadi 2 pasukan, ya, 2 pasukan besar. Puji nama Tuhan, saudara.
Mula-mula hanya membawa sebatang tongkat, sekarang menjadi 2 pasukan. Dari 0 tidak ada apa-apa jadi besar, from zero to hero. Ya, puji Tuhan saudara. Ya ini contohnya Yakub. Haleluya. Kita akan melihat contoh yang kedua yaitu Yusuf. Maaf. Ya, kisah tentang Yusuf. Kita baca dalam Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya. Saudara-saudara, satu hari Yusuf bermimpi dia akan jadi orang besar, jadi seorang pemimpin. Ya, saudara, dia dapat mimpi khusus dari Tuhan bahwa kelak kemudian hari dia akan jadi seorang pembesar, pemimpin, bahkan nanti saudara-saudaranya dan orang tuanya tunduk kepada dia, menyembah dia. Namun apa kenyataannya saudara? Kenyataannya justru dia dibenci saudara-saudaranya. Bahkan dia dibuang ke dalam sumur, rencananya semula mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, tetapi tidak jadi. Ya, dia diangkat dari sumur, dijual sebagai budak. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, dia difitnah oleh istri Potifar, tuannya, istri tuannya Potifar. Ya, sehingga akhirnya dia masuk dalam penjara. Saudara, zaman dulu kalau orang sudah jadi budak, itu sudah tidak ada harganya, saudara. Ya, sudah seperti binatang, tidak ada harganya. Dia kalau tuannya tidak senang mau dibunuh juga tidak ada urusan. Ya. Apalagi jadi narapidana, saudara. Sudah habis ceritanya. Ya. Saudara, boleh dikatakan posisinya saat itu 0 besar, 0. Ya. Sudah tidak ada artinya. Namun yang luar biasa kita melihat saudara, Yusuf tidak menyerah. Yusuf orang yang tidak gampang sambat, ya seperti tadi kita nyanyikan saudara. Bukan tipe orang yang gampang sambat, putus asa, bersungut-sungut, tetapi dia tipe orang yang bersyukur. Haleluya, haleluya. Saudara, bersyukur, berserah kepada Tuhan. Ya, dia tidak menyerah. Perhatikan saudara, dia tidak menyerah pada masalah yang dihadapinya. Ya, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, saya dapat postingan bagus saudara. Ya, jangan menyerah pada masalah yang kau hadapi. Kalah-kalah masalahmu dengan berserah kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Ya, haleluya. Ya, kalah-kalah masalahmu dengan berserah pada Tuhan. Jangan menyerah kepada masalahmu, tapi kalah-kalah masalahmu dengan berserah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Ya. Dia tetap penuh semangat. Bekerja dengan penuh semangat. Meskipun sebagai budak, gak dibayari saudara. Tapi dia bekerja dengan baik, dengan semangat, dengan jujur dan bertanggung jawab saudara. Dia tidak bereaksi dosa. Melakukan tugasnya dengan baik. Dan dia juga hidup benar dan kudus.
Ya, itu sebabnya ketika dia dirayu oleh istri Potifar, saudara, dia berani menolak dengan tegas. Ya, itulah sebabnya Tuhan selalu menyertai Yusuf. Seperti yang ayat yang kita baca tadi, sehingga ia selalu berhasil dalam segala pekerjaannya. Sehingga dia dipercaya penuh oleh tuannya, saudara. Ya, seluruh harta tuannya diberikan pada Yusuf, dipercayakan kepada Yusuf untuk menyimpan, mengatur, ya, mempergunakan, mengelola, semuanya diserah pada Yusuf. Ya, sebab tuannya melihat, ya, Yusuf ini disertai Tuhan. Sejak ada Yusuf di rumahnya diberkati luar biasa. Kalau istilah Jawanya ngerejekeni, ya, ini pembantu ngerejekeni, pebudak ini ngerejekeni, saudara. Karena dia diberi keserahan, diberi kepercayaan penuh. Apalagi dia melihat Yusuf ini cerdas, pandai, saudara. Ya. Sehingga dikatakan dia tidak tahu apa-apa lagi tentang harta bendanya, jumlahnya, uangnya berapa, tidak tahu. Ya, dia tahu pokoknya dia mengatur makanan yang dia makan tiap hari. Ya, itu saja Potifar, saudara. Ya. Juga ketika masuk penjara, saudara, Yusuf bekerja dengan baik. Apa yang diperintahkan kepala penjara dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sampai didikasih oleh kepala penjara, diberi kepercayaan. Ya. Sehingga dia yang mengatur, mengurusi narapidana yang lain. Luar biasa, saudara. Ya, sampai satu hari dia bisa mengartikan mimpi dari seorang juru minuman raja, juru roti raja, saudara. Ya, tepat terjadi seperti apa yang dia katakan. Tapi sayang, akhirnya dia dilupakan oleh mereka, saudara. Sampai akhirnya satu hari Firaun bermimpi, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya. Akhirnya juru minuman ini ingat, oh ya, dulu waktu aku di penjara ada seorang pemuda yang bisa mengartikan mimpiku, ya. Sehingga akhirnya Yusuf dipanggil, saudara. Firaun bercerita tentang mimpinya, lalu Yusuf memberitahu artinya, saudara. Dan sejak itu dia diangkat oleh Firaun, saudara, menjadi pemimpin, menjadi pembesar, ya, boleh dikatakan orang nomor 1 di Mesir di bawah Firaun. Ya, ini yang namanya from zero to hero. Puji Tuhan, saudara. Ya, dari 0-0 jadi luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya, itu contoh kedua. Kita lihat contoh yang ketiga, kisah tentang Daud. Ya, kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah ku dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ya, ini tidak lain adalah Goliat. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Saudara, demikian juga dengan Daud. Awalnya dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya, posisinya kecil. Ya, saudara, di antara 8 bersaudara,
Ya, dia paling bungsu. Ya. Ayahnya namanya Isai. Anaknya dikatakan punya 8 anak laki-laki. Daud ini yang paling kecil. Nah, saudara-saudaranya adalah prajurit dari Raja Saul. Wah, ini posisi yang hebat, terhormat. Tapi dia sendiri seorang gembala. Dan yang digembalakan bukan domba kambing dalam jumlah besar. Dikatakan cuma 2-3 ekor domba. Ya, jadi posisinya kecil. Selain itu juga dia diremehkan oleh orang tuanya sendiri, oleh Isai. Ya, ketika Nabi Samuel mengadakan upacara persembahan korban, Isai diundang dengan anak-anaknya. Dan Isai mengajak 7 anak laki-lakinya ikut dalam persembahan korban tadi. Tetapi Daud tidak diajak. Daud ditinggal, saudara. Jadi dia dianggap cuma apalagi masih muda, masih remaja, sudah tidak usah diikut, ditinggal di padang menjaga domba-dombanya. Bisa dikatakan posisi Daud waktu itu 0 atau 0, ya, bukan siapa-siapa. Namun saudara, kita melihat sekalipun dia sebagai gembala, ya, tidak diperhatikan atau mendapat kehormatan. Tapi saudara, sebagai gembala, dia gembala yang bertanggung jawab. Dia memelihara dombanya sebaik-baiknya, melindungi dombanya sebaik-baiknya. Ya, seperti tadi kita baca, kalau ada binatang buas mau mengganggu singa atau beruang, dia mati-matian bela dombanya, saudara, mempertaruhkan nyawanya. Mengapa Daud tidak takut pada beruang dan singa? Ya, kenapa, saudara? Ya, rahasia yang tidak lain, saudara, karena dia mengandalkan Tuhan, punya hubungan dekat dengan Tuhan, saudara. Karena itu dia berani menghadapi binatang-binatang buas tadi. Ya, dan saudara, mungkin Daud tidak sadar waktu itu, saudara, bahwa ini justru melatih dia, mempersiapkan dia untuk satu kali dia akan bertemu dengan Goliat. Nah, saudara, karena itulah, saudara, ketika orang Israel ditantang oleh Goliat, ya boleh dikatakan seorang raksasa dari Filistin yang tingginya sekitar 3 meter, saudara, tidak ada orang Israel yang berani maju menghadapi Goliat. Ya. Tapi Daud, saudara, ya, saudara, dia melihat Goliat, sama sekali dia tidak gentar, sama sekali dia tidak takut, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Karena apa, saudara? Dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Ya, dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya Tuhan lebih besar dari Goliat. Tuhan lebih besar dan lebih kuat dari Goliat. Haleluya. Saudara, Tuhan menyertai dia. Sehingga akhirnya, saudara, dia bisa mengalahkan Goliat. Haleluya. Saudara, keistimewaan lain dari Daud ini, saudara, dia sabar menanti waktunya Tuhan. Saudara, ketika Saul berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan terpaksa harus memecat Saul. Ya.
dipecat dari kedudukannya sebagai raja. Dan sebagai penggantinya, akhirnya Tuhan memilih Daud yang waktu itu masih remaja. Daud dipilih sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan untuk menjadi pengganti dari Saul. Diurapi oleh Samuel, Nabi Samuel menjadi pengganti dari Saul. Saudara, tapi Daud tidak punya ambisi untuk cepat-cepat bisa mengganti Saul, menjadi seorang pemberontak pada Raja Saul. Bahkan beberapa kali kesempatan, saudara, dia bisa membunuh Saul dengan mudah. Tapi dia tidak melakukan, saudara. Ya. Bahkan teman-temannya mengatakan, oh ini waktunya. Ya. Tuhan berikan kamu kesempatan untuk membunuh Saul. Ini kesempatan dari Tuhan. Dia berkata, tidak, jangan. Ya. Kita tidak berhak menaruh tangan kita, meletakkan, membunuh orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Ya, Daud tidak berani melangkahi Tuhan, saudara. Saul adalah tanggung jawabnya Tuhan. Kalau toh harus dihukum, bukan dia yang menghukum, Tuhan yang menghukum. Saudara, dia tidak melakukan meskipun ada kesempatan. Bahkan ketika Saul mati dalam peperangan, saudara, ya kalau yang benar matinya bunuh diri Saul. Saudara, Saul sudah mati, dia sedih sekali, Daud sedih sekali. Ya, dia menangis, saudara. Dan saat itu, saudara, dia bisa saja sebenarnya langsung naik tahta, memproklamirkan dirinya menjadi raja, menggantikan Saul. Bisa saja. Apalagi pendukungnya banyak. Namun dia tidak melakukan, saudara. Akhirnya orang Yahuda datang. Orang-orang Yahuda datang kepada dia, minta dia jadi raja atas Yahuda. Ya, dia baru jadi raja atas Yahuda, satu suku saja. Ya, saudara. Apa jadi beberapa waktu kemudian seluruh orang Israel, ya, datang kepada Daud, minta agar dia jadi raja untuk seluruh Israel. Jadi kita lihat, saudara, Daud ini orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Haleluya. Akhirnya dia jadi raja atas Israel. Dari gembala yang tidak ada artinya menjadi raja Israel. From zero to hero. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara, itu beberapa tokoh Alkitab. Ya. Kita lihat sekarang beberapa contoh dari tokoh orang terkenal, saudara. Yang pertama adalah Thomas Alva Edison. Saudara, yang menemukan bola listrik, ya, lampu listrik pertama kali, ya, itu adalah Thomas Alva Edison. Saudara, waktu kecil, ya mungkin kita tidak tahu, saudara, waktu kecil Edison ini bukan anak pintar, justru masuk anak bodoh, IQ-nya rendah, sehingga gurunya angkat tangan. Guru-gurunya angkat tangan, tidak bisa mengajar si Edison kecil ini. Dia dipulangkan, disuruh pulang. Sudah, kamu tidak usah sekolah, percuma. Ya. Kamu tidak bisa menangkap pelajaran, terlalu bodoh. Ya, dia diberi surat, diberikan pada orang tuanya. Ya. Saudara,
yang menyatakan bahwa sekolah tidak sanggup lagi ngajar Edison, terlalu bodoh. Tetapi saudara, ibunya tidak putus asa. Haleluya. Saudara, lalu dia ajar anaknya sendiri. Ya, ajar anak sendiri dengan tekun, dengan penuh kasih. Ya, sehingga Edison ini meskipun mungkin memang kurang pintar, tapi dia jadi seorang yang tekun. Ya, punya semangat. Dan akhirnya saudara, dialah orang pertama yang menemukan lampu pijar. Ya, lampu pijar listrik. Saudara, dialah yang pertama kali menemukan. Seandainya tidak ada dia, saudara, ya kita masih pakai ublik saat ini. Kita masih pakai apa namanya teplok sampai saat ini, saudara. Ya. Dan bukan hanya lampu pijar, saudara, disusul dengan banyak penemuan-penemuan lain, ya, saudara. Jadi di sini bukan cuma lampu pijar yang dia temukan, ya, saudara, bermacam-macam penemuan lain dia temukan, saudara, dan menjadikannya seorang penemu besar sepanjang zaman. Haleluya. Di sebelahnya ada lagi seorang yang namanya William Addis, saudara. William Addis ini orang yang menemukan atau menciptakan sikat gigi pertama kali, saudara. Ya. Jadi pertama kali dia buat sikat gigi ini dari tulang, enggak tahu tulang apa, tulang binatang barangkali. Ya, diberi rambut-rambut, sabut-sabut dari binatang juga, saudara, bulu-bulu binatang. Ya. Pada saat waktu itu dia di penjara, saudara. Ya. Jadi pada keadaan yang tidak mendukung, ya, di penjara. Ya, tapi lama-lama sikat ini berkembang jadi plastik dan serat-serat nilon yang membuatnya dia jadi terkenal dan kaya raya, saudara. Nah, ini beberapa contoh, ya, orang yang dulunya posisinya 0 lalu jadi luar biasa, from zero to hero, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, ya, kita akan melihat bagaimana bisa dari zero jadi hero, ya, from hero to zero. Nah, ada beberapa hal, saudara. Yang pertama, saudara, mengandalkan Tuhan. Kita baca dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ya. Ini salah satu rahasia, saudara, yaitu mengandalkan Tuhan. Ya. Kekuatan manusia terbatas, saudara, tapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ya, saudara, perhatikan, Yakub berhasil bukan karena kepintarannya, tetapi karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, ketika dia pulang dari Padan Aram, saudara, ya, mau ke Kanaan, ya, hatinya deg-degan, saudara, ya, khawatir, jangan-jangan nanti Esau membunuh dia, ya, jangan-jangan kakaknya yang benci itu masih tetap dendam, menyimpan dendam dan mau membunuh dia. Ya, ketika Yakub mau menyeberangi sungai Yabok namanya, saudara, dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Ya, ada yang menafsirkan malaikat Tuhan ini tidak lain adalah putra manusia Yesus yang berwujud sebagai manusia. Dia bergumul sepanjang malam, saudara.
Dan dia minta supaya dia diberkati. Ya. Dia tidak mau melepaskan malaikat Tuhan sebelum dia diberkati. Sekalipun pangkal pahanya dipukul sampai terpelecok, saudara. Tapi dia tetap ngotot, dia tidak mau melepaskan. Sampai dia diberkati. Ya. Karena kegigihannya ini maka namanya diganti Israel. Ya. Israel itu artinya Tuhan yang berjuang. God fights. Tuhan yang berjuang, Tuhan yang berperang, Allah yang berperang. Saudara, dan ini yang membuat dia menang. Karena Allah berperang, berjuang, ganti dia. Ya, saudara, sampai bangsa-bangsa di sekitarnya waktu itu, saudara, mereka tidak berani ganggu Yakub. Mereka merasa gentar. Saudara, mereka merasa gentar. Haleluya. Demikian juga dengan Yusuf yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Karena apa? Yang tadi kita baca, karena disertai Tuhan. Ya, haleluya, saudara. Meskipun di tempat-tempat yang tidak mendukung, tempat-tempat yang minus, ya, sebagai seorang budak, sebagai narapidana, saudara. Tapi kita melihat Tuhan bisa memberkati di manapun kita berada. Amin. Ya, meskipun di tempat yang minus, Tuhan sanggup memberkati kita, membuat kita berhasil dan beruntung, diberkati dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Itu Yusuf, saudara. Daud juga, saudara. Dia bisa mengalahkan Goliat karena dia mengandalkan Tuhan. Daud berkata kepada Goliat, engkau berperang dengan bawa pedang, tombak dan lebing. Tetapi aku berperang dengan nama Tuhan serba sekalian alam yang engkau hujat itu. Haleluya. Saudara, 100% dia mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, itu sebabnya dia menang. Juga dalam peperangan selanjutnya, saudara, dia selalu menang. Karena apa, saudara? Dia selalu bertanya-tanya pada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Setiap kali dia mau perang, dia bertanya pada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Ya, dia minta pimpinan Tuhan, strategi mana yang harus dia jalankan, saudara. Ya, puji nama Tuhan, sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji nama Tuhan. Demikian juga, saudara, beberapa kali Saul membunuh dia, bahkan berhadapan. Ya, Saul bawa tombak, lebing, dia lemparkan. Ya, Saul ini bukan orang biasa, saudara. Dia seorang ahli perang, ya, serdadu yang andal. Ya. Saudara, sebenarnya mudah saja dia tombak Daud di depannya, saudara. Tapi kita melihat, saudara, selalu luput. Karena apa? Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga. Haleluya, saudara. Itu yang pertama. Kalau kita ingin jadi hero, saudara, mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, taat kepada Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Ya. Ayat ini unik, saudara. Amsal 13 ayat 13. Angka sial katanya dunia, saudara. Tapi firman Tuhan tidak ada angka sial. Amin. Ya, Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, kalau kita mau jadi hero, saudara, jadi besar, ya belajar taat, saudara. Ya, taat pada Tuhan. Ya. Orang yang taat pada Tuhan itu juga taat pada otoritas di atasnya.
Taat pada pimpinannya, saudara. Haleluya. Seperti Yakub, dia bekerja pada Laban selama 20 tahun. Meskipun dia dicurangi, ya, diakali macam-macam, tapi kita lihat Yakub ini tetap setia, saudara, ya, dan tetap bertanggung jawab. Haleluya, haleluya. Ini menunjukkan kalau dia benar-benar orang yang taat, tidak sambatan, ya. Haleluya, tidak gampang sambat, saudara, tapi selalu bersyukur. Yusuf juga, saudara, orang yang taat pada tuannya, sehingga dimanapun dia ditempatkan, saudara, dia selalu melakukan yang terbaik. Apa yang diperintah kepadanya dia kerjakan sebaik mungkin, ya. Itu sebabnya dia jadi orang yang dipercaya tuannya, dikasih tuannya, saudara, ya. Kecuali kalau dia disuruh berbuat dosa, baru dia menolak dengan tegas, saudara. Ini Yusuf, saudara, orang yang taat. Haleluya, haleluya. Ya, dia disuruh orang tuanya, ya, ayo bawa makanan dulu untuk telik kamu tengok saudara-saudaramu di mana mereka, ya. Dia kerjakan, saudara. Ya. Dia pergi ke satu tempat, tidak ketemu. Ya. Sebenarnya dia bisa pulang saja lah, sudah ada, sudah mau apa. Tapi tidak, saudara. Ya. Dia usaha, dia tanya sampai akhirnya ketemu, menemukan saudaranya. Ya, ini tandanya dia anak yang taat. Puji Tuhan, saudara. Daud juga seorang yang taat. Ya, haleluya. Ya, terutama taat pada waktunya Tuhan. Sabar menanti waktunya Tuhan. Ya. Seperti tadi saya ceritakan, beberapa kali dapat kesempatan bunuh Saul, dia tidak lakukan, saudara. Ya. Ya, ada kesempatan dia mengangkat diri jadi raja ketika Saul mati, dia juga tidak lakukan. Ya. Sampai akhirnya orang Yahuda datang sendiri, orang-orang Israel datang sendiri mengangkat dia jadi raja. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata, Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan, yang cocok, ya, kalau dalam bahasa Inggris mengatakan yang cocok dengan hatinya Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Ya, inilah rahasia kedua. Kalau kita mau jadi hero, ya, mari kita mau belajar taat pada firman Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Dan jangan lupa yang ketiga, saudara, kita harus punya semangat, ya, semangat pantang menyerah. Amin. Ya, semangat pantang menyerah. Ya, Yoel 3:10 mengatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan, aku ini hero. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Ya, baiklah orang yang lemah berkata, aku kuat. Orang yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Puji nama Tuhan. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bukan bagi Tuhan di sini, ya. Memang begitu juga, ya. Tapi dikatakan bagi orang yang percaya. Puji Tuhan, saudara, ya. Haleluya. Jangan lupa kita tidak sampai, ya, jangan sampai putus harap, ya. Kita harus tetap semangat dalam keadaan apapun juga, tetap semangat, tekun, pantang menyerah. Ya, haleluya, haleluya. Ya, istimewa dalam tahun-tahun yang sulit seperti masa ini, saudara, ya, penuh kesukaran, penuh tantangan dan penderitaan, saudara. Jangan patah semangat, jangan putus harap. Amin. Haleluya. Seperti Yakub, saudara. Ya, dia bertahan. Ya, bertahan selama 20 tahun. Ya, meskipun selalu ditipu oleh Laban, ya, dia tetap bertahan, bertekun, setia. Yusuf juga, saudara, bertahan selama kurang lebih 13 tahun. Ya, Daud juga, saudara, dikejar-kejar mau dibunuh Saul, saudara. Masa-masa yang sulit. Ya,
Dia bertahan selama juga kurang lebih 13 tahun. Puji nama Tuhan. Ini gambaran orang-orang yang tetap tekun dan setia. Ya, seperti Thomas Alva Edison tadi, saudara. Ya, dia tekun. Haleluya, haleluya. Tetap tekun dan setia. Percayalah akan penyertaan Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Amin. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Percayalah. Mungkin saat ini kita sedang nol, terpuruk, ya. Percayalah. Tuhan akan membuat kita indah, ya. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan naikkan satu pujian, ya. Dalam segala perkara jangan menyerah. Ya, Tuhan punya rencana yang indah, yang luar biasa, lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Puji nama Tuhan, ya. Yang penting saudara jangan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Haleluya, haleluya. Sebab kita tahu di depan kita, ya, menanti rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan sanggup membuat kita dari zero, from zero to hero. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang saudara-saudara yang biasa melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan mengelilingi meja perjamuan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam skala Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku
akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya minta Ibu Rui akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul Tuhan di tempat ini. Oh, Kami menerima berkat-Mu Tuhan. Dan berkat rohani yang akan kami bawa nanti sampai ke rumah. Ya Tuhan, terima kasih. saat ini Tuhan kami akan menyediakan hati kami Tuhan. Untuk menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan, bagi kami yang saat ini sedang bergelut baik dalam kesehatan, baik dalam urusan rumah tangga, baik dalam hal ekonomi ya Tuhan. Tolong Tuhan, biarkan kami melepaskan semuanya ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan melepaskan kami dari segala hal yang menjadi beban bagi kami. Dan saat ini kami akan kembali menjadi nol Tuhan. Kami menjadi kosong Tuhan karena kami percaya Tuhan akan mengisi kami dengan darah dan roti dari-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mohon penyertaan-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berserah padamu. Amin. Kita akan menyanyi lagi kori berulang kali sebentar perjamuan kudus akan dibagi-bagikan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku
kita bangkit berdiri bersama-sama. akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku, percaya Tuhan punya rencana. Semuanya sudah menerima perjamuan. Percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Menghadapi masa yang akan datang, kami tak berani berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami berserah kepadamu. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Bila melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh makin dekat kepadamu, menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita pegang roti saudara. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Sebelum kita makan, mari dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Tuhan, haleluya. Persiapkan cawan masing-masing, saudara. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan, saudara, lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Dia telah berkorban buat kami, saudara, semuanya, agar kita yang dahulunya tidak ada artinya, dari zero kita menjadi hero, menjadi luar biasa, menjadi besar di hadapan Dia. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Dengarlah firman Tuhan selanjutnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah ia persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas rencana-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bukalah mata rohani kami masing-masing Tuhan, agar kami boleh mengerti akan rencana dan kehendak-Mu di dalam diri kami. Ajari kami mengenal kemampuan, potensi masing-masing kami Tuhan. Dan tolonglah kami untuk kami boleh melakukan yang terbaik. Oh haleluya, mengusahakan yang maksimal Tuhan, untuk kami boleh hidup sesuai dengan potensi kemampuan yang Tuhan berikan pada kita masing-masing, agar nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan dalam hidup kami masing-masing. Kami boleh tumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mohon perlindungan untuk bangsa negara kami Tuhan. Istimewa di dalam wabah pandemi COVID-19 ini,
Tuhan, lindungilah bangsa kami. Jauhkan dari kematian massal, tetapi biar terjadi kesembuhan massal di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Tolong juga para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berilah mereka hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, dan hati yang takut akan Tuhan, untuk boleh memimpin bangsa kami Tuhan, ke arah kemajuan dan kemakmuran yang merata di seluruh wilayah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan juga perjalanan kami pulang kembali ke rumah masing-masing di dalam perlindungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Mari saudara kita persiapkan diri untuk kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, haleluya, menyertai kami semuanya. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Menyertai kamu semuanya dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, sekolah, dimanapun kami berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala puji, hormat serta syukur kami sembahkan kepada Bapa dalam surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.